Pemirsa, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi di Tangerang kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Sementara pelaku kekerasan kini ditahan di Polda Banten. Muhammad Faris, mahasiswa korban kekerasan oknum polisi, kembali diperiksa kesehatannya di rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan kedua kalinya didampingi Bupati dan Kapolresta Tangerang. Faris mengalami memar di kedua bahu dan leher serta sering merasa pusing setelah dibanting oleh Brigadir NP. Faris juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara total di rumah sakit. Di bagian pundak ini terasa agak sedikit memar juga. Bagian leher kalau ditengok sedikit itu agak kerasa sakit, dan bagian kepala yang paling kerasa agak kelengan juga. Untuk aktivitas hari ini seperti apa tadi? Aktivitas hari ini tadi saya ke kampus untuk ujian komprek dan aktivitas seperti biasanya aja, cuman memang agak sedikit nggak fokus aja lah. Hari ini sih stabil ya. Artinya stabil itu tekanan darahnya, denyut nadinya, suara pernapasannya stabil ya. Cuma yang perlu dipastikan karena dia ada lagi sedang pengobatan juga, itu mungkin memang perlu dicek ulang. Sementara itu Kapolres Tangerang Kota Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro memastikan Brigadir NP sudah diperiksa Div Propam Polda Banten dan ditahan di Polda Banten. Kapolres mengakui tindakan Brigadir NP menyalahi protap dalam penanganan unjuk rasa masyarakat. Polda Banten sangat hati-hati sekali, makanya sambil menunggu proses pemeriksaan dari Mabes Polri, Div Propam Polda Banten sudah melakukan pemeriksaan, termasuk yang bersangkutan sampai dengan saat ini masih ditangani oleh Div Propam. Brigadir NP membanting Faris ke trotoar hingga mengalami kejang-kejang. Polisi serta warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan, sementara Brigadir NP pergi begitu saja. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Usai digerebek pada Kamis sore di Yogyakarta, akhirnya 89 karyawan sebuah perusahaan pinjaman online tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Jabar pada Jumat siang. Karyawan pinjol tersebut dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait modus dan aksi teror yang mereka lakukan terhadap nasabah. Dari 89 karyawan, 83 orang bertugas sebagai kolektor dan 6 orang yang berperan sebagai manajer dan bagian personalia. Mereka diperiksa beserta barang bukti komputer serta laptop masing-masing yang kerap digunakan sebagai alat untuk meneror nasabah. Para karyawan ini juga terbukti melakukan teror disertai pengancaman di 23 aplikasi pinjaman milik perusahaan pinjaman online ilegal tersebut. Dari 89 karyawan, 4 orang diduga terlibat langsung dalam aktivitas pinjaman online, sementara 85 lainnya masih berstatus sebagai saksi. Para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang lalu sudah sampai ke sini ada 89 orang yang sudah kita amankan di daerah Depok, Yogyakarta. Nah, untuk sementara yang bersangkutan kita sedang melaksanakan pemeriksaan secara bersama-sama. Jadi nanti dari situ baru kita bisa tentukan masing-masing peranannya. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Bersama Pak Joni Plate yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi, ini sudah 3.000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di website, ya, ada 107. Nah, ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera, agar ada sanksinya dan diproses secara hukum. Bukan moratorium ya untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman
atau penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Pemirsa, pembukaan sebuah restoran cepat saji menimbulkan antrian panjang. Untuk menghindari kerumunan, penjualan sempat dihentikan oleh Satgas COVID-19. Inilah antrian panjang pengunjung pada sebuah acara pembukaan gerai makanan cepat saji di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Gerai siap saji ini baru dibuka pukul 12 siang, namun antrian pengunjung sudah mengular sejak pagi hari. Setelah 20 tahun hengkang dari Indonesia, restoran sandwich asal Amerika ini kembali ke Indonesia dan resmi membuka gerai pertamanya hari ini. Fenomena ini menjadi menarik. Di tengah gempuran pandemi yang membuat kondisi ekonomi Indonesia memburuk, restoran cepat saji ini justru kembali hadir seiring dengan makin besarnya pecinta drama Korea di Indonesia. Pasalnya, Subway tidak sebatas terkenal di negara asalnya, namun juga selalu menjadi latar dari berbagai adegan dalam drama Korea. Anda yang pecinta drama Korea, sepertinya kini Anda dapat lebih menghayati momen menyaksikan Ratusan drama warga favorit dan Anda. pelajar menyerbu vaksinasi massal di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Mereka antusias karena divaksin sembari berekreasi di atas kapal perang. Ratusan warga dan pelajar di Kota Padang tak sabar untuk menaiki kapal perang KRI Bontang 907. Bukan hanya untuk rekreasi, mereka juga datang untuk divaksin di atas kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur. Ada 3 jenis vaksin yang disediakan Lantamal 2 Padang, dengan target 750 orang per hari di Padang dan Mentawai. Kita bisa tahu apa yang ada di dalam kapal KRI, terus menghilangkan rasa takut untuk suntik vaksin. Dengan kehadiran KRI Bontang ini, kita harapkan bisa menarik animo masyarakat untuk mau divaksin, sehingga mereka sambil rekreasi di kapal, mereka mendapatkan vaksin. Usai divaksinasi, para peserta diizinkan berkeliling dan berfoto di atas kapal perang. Selain mendapat vaksinasi, diharapkan kegiatan ini dapat sekaligus menjadi sarana edukasi bagi warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah orang dengan gangguan jiwa di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, petugas ekstra hati-hati saat menyuntikkan vaksin. Mas, ditensi ya Mas, dicek kesehatannya ya Mas. Sejumlah petugas Satgas COVID-19 Desa Pager Jurang, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa ODGJ untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Menjaga hal tidak diinginkan dalam melakukan vaksin kepada ODGJ, petugas harus ekstra hati-hati dan membutuhkan waktu untuk menenangkan terlebih dahulu sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19. Vaksinasi ODGJ dilakukan guna memastikan bahwa warga di lereng Gunung Merapi yang berusia 12 tahun ke atas sudah mendapatkan suntikan vaksinasi tanpa kecuali. Di Desa Pager Jurang sendiri setidaknya ada 6 ODGJ dan hingga saat ini capaian vaksinasi di desa tersebut sudah mencapai lebih dari 91% atau 858 warga yang sudah tervaksin dari total warga yang berusia 12 tahun ke atas sebanyak 940 jiwa. Prinsipnya bahwa semua warga termasuk ODGJ adalah warga yang perlu kita lindungi di bidang kesehatan. Jadi pencapaian di Pager Jurang sendiri sampai dengan hari ini sudah mencapai sekitar 91% yang tervaksin. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hingga Jumat pagi capaian vaksinasi sudah mencapai 78%. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kekhawatiran pelaku pariwisata tak kunjung hilang meski Bali telah dibuka untuk turis mancanegara. Pengusaha pariwisata berharap pemerintah melonggarkan syarat masuk bagi wisatawan untuk meningkatkan minat pengunjung. Pemerintah resmi membuka kembali pariwisata Bali bagi turis mancanegara. Namun keputusan ini tidak serta-merta menghapus kegelisahan pelaku pariwisata di pulau ini. Meski menyambut gembira, pelaku usaha perhotelan di kawasan Kuta misalnya menyayangkan beberapa syarat kunjungan wisata asing yang dinilai memberatkan. Di antaranya masa karantina selama 5 hari dan harus memiliki asuransi senilai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Mereka khawatir syarat yang ditetapkan pemerintah bisa memberatkan turis hingga enggan mendatangi Pulau Dewata. Yang baru dibuka kan 18 negara.
salah satunya umpamanya Jepang. Kita karantina sekarang sudah dikurangi menjadi 5 hari. Kemudian kalau kita ngomong market Jepang, mereka traveling biasanya 4 hari atau 3 malam. Kalau mereka datang ke Bali karantina 5 hari, kemungkinan mereka berpikir lagi. Karena apa? Dia ke Bali, jas untuk karantina. Pemerintah daerah menyatakan syarat kunjungan wisatawan ditetapkan untuk mencegah masuknya varian COVID-19 dari luar negeri ke Bali. Hanya satu sisi dari aspek bisnis semata, memang wisatawan itu akan menginginkan tidak di karantina kan, kalau kita hanya berpikir satu sisi. Tapi kita pemerintah kan tidak bisa hanya dari aspek bisnis semata ya. Juga kita harus berpikir dari sisi yang lain adalah dari sisi kehati-hatian terhadap kesehatan ini. Hingga kini pemerintah masih terus mencari formulasi aturan yang tepat terkait pemberlakuan masa karantina bagi turis asing. Diharapkan dengan dibukanya kembali penerbangan internasional ke Bali bisa menggerakkan sektor pariwisata di wilayah itu dan meningkatkan ekonomi rakyat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mencapai tahap akhir membahas prosedur serta persyaratan kesehatan untuk pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia. Sedangkan perkiraan biaya umroh terbaru mencapai 26 juta rupiah. Biaya perkiraan umroh terbaru sebesar 26 juta rupiah disampaikan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Angka tersebut merujuk pada harga referensi kedua saat uji coba umroh pada November 2020 lalu. Kenaikan biaya umroh terjadi karena adanya kenaikan pajak di Saudi Arabia. Juga belum termasuk biaya karantina di tanah air. Termasuk diantaranya harga kenaikan biaya akibat pajak di Saudi Arabia, dan belum termasuk kewajiban karantina di tanah air. Jadi bagaimana kita ketahui, Saudi Arabia saat ini hanya vaksinasi sudah lengkap, PCR negatif. Jamaah yang tinggal di Tanah Suci dipersilahkan langsung menuju Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah atau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Namun penyesuaian biaya umroh ini berlaku bila masih ada kewajiban karantina COVID-19 5 hari sebelum keberangkatan dan saat pulang dari Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan.